Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna min nuril fahm waftah alaina ma'rifatil ilm sahil akhlaq wa min hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati, saya muliakan para asatid pondok pesantren, mahasiswa di kamp Ustaz Adib, Ustaz Arif Rahman, Ustaz Saiful, kemudian tokoh masyarakat, Bapak RW kita, Pak Ismail, Pak Yanto, Pak Asim, kemudian para santri, santriwati yang dirahmati Allah. Suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bercerita, Nabi pernah ditanya oleh seorang laki-laki, atau mohon maaf, ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang laki-laki yang berperang dengan gagah berani. Berperang yuqatilu itu artinya melakukan perlawanan, bukan membunuh orang, tidak, melakukan perlawanan secara gagah berani ataupun melakukan perlawanan dengan antusias atau melakukan perlawanan dengan riya. Ayyudzalika fisabilillah, mana di antara mereka itu yang di jalan Allah? Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala, siapa yang melawan, litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang melakukan perlawanan supaya kalimat-kalimat Allah, aturan-aturan Allah itu ditegakkan, fahuwa fisabilillah, maka dia itu fisabilillah. Hadis ini mengingatkan kita semua, termasuk saya, bahwa amal yang paling baik, kegiatan yang paling baik adalah kegiatan yang membuat aturan agama ini berjalan. Sehingga ketika muncul pertanyaan, apakah punya uang itu baik apa tidak? Apakah bekerja itu baik apa tidak? Apakah nyantri itu baik apa tidak? Apakah tidur itu baik apa tidak? Apakah ngantuk itu baik apa tidak? Apakah punya pesantren putri baik apa tidak? Apakah punya pesantren mahasiswa usia SMP, SMA, SD itu baik apa tidak? Itu bukan pada sekedar segmentasi, bukan sekedar kegiatan mentereng atau tidak mentereng, tetapi adalah ada keterlibatan dalam menegakkan syariat apa tidak. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, itu fahuwa fisabilillah. Ada orang sekedar tidur tapi biar besoknya bisa sholat subuh, itu litakuna kalimatullahi hiyal ulya, itu tidurnya fisabilillah. Kemudian ada orang deres Quran. Kenapa kok deres Quran?
supaya Al-Quran ini tetap dilestarikan sampai kapanpun. Fahuwa fisabilillah. Ada orang bekerja pagi, siang, sore, malam baru sampai. Apakah ada aturan yang ditegakkan dengan Anda bekerja? Iya, tentu menafkahi istri dan anak itu bagian dari perintah Allah. Maka litakuna kalimatullah hiyal ulya, itu fisabilillah. Sehingga di dalam pondok ini semuanya dianggap sebagai fisabilillah selama ada upaya untuk menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita memilih ayat manapun, memilih hadis manapun untuk kita kerjakan, yang penting niatnya untuk itu. Ini supaya agama ini jalan. Contoh ngaji Jalalain. Ngaji Jalalain supaya Anda paham isi Al-Quran, kemudian agama ini bisa dijalankan di mana-mana. Kemudian nanti saman pulang ngaji Jalalain, itu fisabilillah apa tidak, tergantung niatnya. Apakah kepingin roda agama ini terus bergulir, terus bergerak apa tidak? Maka sesuatu yang membuat macet agama ini, maka itu tidak fisabilillah. Sehingga kalau ada misalnya ketua sekolah tinggi, ketua jamiah itu ngayomi para asatid, misalnya ada guru pembina tahfidz, kemudian ngayomi murid-muridnya, kemudian itu diniatkan supaya agamanya Allah ini jalan, maka fisabilillah. Lah yang begini-begini jangan dipersulit, karena mempersulit jalan Allah itu berbahaya. Maka tadi ketika Ustaz tadi bilang kalau Anda bertanya bahwa syaratnya UAS itu kok lebih susah daripada UASnya, yaitu tergantung fisabilillah apa tidak. Kalau memang syaratnya UAS ini kan, pondok ini kalau saya melihat itu tidak fokus hanya pada nilai IPK, tapi prosesnya itu dijalankan dengan baik apa tidak. Karena nilai itu tidak bakal ditanya nanti nilaimu berapa, IPK-mu berapa, enggak. Tapi yang ditanya adalah prosesnya itu baik apa tidak. Nampaknya di mana? Nampaknya di kegiatan kita sehari-hari. Oleh karena itu usiku wa iyaya nafsi, sudahlah, tidak perlu memframing ini yang paling agamis, yang ini tidak agamis. Memframing ini yang paling baik, ini dan ini tidak baik. Ada misalnya Bang Udin nyapu masjid, biar apa? Biar orang ke masjid itu enak. Ada orang misalnya sekedar ngasih pewangi di masjid, biar apa? Supaya orang kalau masuk masjid itu sholatnya tenang. Itu litakuna kalimatullah ya, itu fisabilillah. Lantah kenapa kalau kita hidup di akhir zaman ini itu seolah-olah yang Islam itu ya dibatasi, gitu-gitu aja. Maka di sini kita minta para santri itu juga mengendorse masyarakat, katanya itu ditenangkan. Tolong disenangkan bahwasanya mereka itu sebenarnya fisabilillah, sudah, cuma tugas kita mendorong mereka untuk mengembangkan. Kan sampai ngaji di RT, ngaji di RW, pengabdian di masyarakat. Itu jangan sampai umat muslim di sekitar Al-Hikam itu merasa, duh agama saya ini jelek-jelek saja, nggak baik-baik saja. Enggak, agama mereka baik, cuma kita kembangkan mereka lebih. Jadi di sini kayak semalam Dema, wow, itu rame sampai jam berapa? Seru, susah dikasih tahu, jangan teriak-teriak malam-malam, susah.
Karena kalau laki-laki berkumpul itu lebih dari 50, itu pasti akan terjadi keributan, jelas. Saya juga nggak tahu yang ditanyakan apa, tapi seru kayaknya. Karena lelah saya tidak ikut. Nah, itu bagus apa tidak? Ya tergantung. Nanti programnya itu fisabilillah apa tidak? Ini programnya kemarin bikin Vesa itu fisabilillah apa tidak? Ini kan debat, kayak minimal kayak MTQ sederhana. Ini fisabilillah apa tidak? Lah kalau niatnya untuk memperkenalkan, ya untuk syiar, biar orang itu kenal STKG, kemudian ingin daftar di sini, terus jadi santrinya Ustaz Adib misalnya, ngaji Jalalain, supaya agama ini bergulir dan berjalan, maka itu juga bisa. Nah, pokoknya jangan takut-takuti masyarakat, mereka itu tidak beragama, awas namanya. Saya pesan banget, jenengan jangan sampai takut-takuti masyarakat bahwa mereka itu agamanya kurang. Jangan sampai. Kasih tahu, sebarkan. Basyiru wala tunafiru. Kasih kabar gembira bahwasanya Pak, jenengan ini agamanya sudah baik, punya anak ya dirawat, punya istri yang nggak ditelantarkan, punya suami ya dikasih makan. Wis pokoknya bagus. Kasih tahu, basyiru, kasih kabar gembira bahwasanya agama kita ini sudah baik. Cuma masih ada ruang Pak untuk dikembangkan. Enak kan ngomongnya, aduh akhir zaman ini agama sudah rusak. Fahuwa ahlakuhum, kata Nabi. Orang yang bilang celaka kita, itu dialah yang paling celaka. Maka saya mohon di sini sampai itu mau UAS disuruh tanda tangan itu fisabilillah, itu ingat baik-baik sehingga ketika nambal Jalalain itu nggak menggerutu. Kasih tahu fisabilillah. Kalau bahasanya orang psikologi itu mengafirmasi diri, tapi kalau bahasanya Nabi itu mau tidak. Nabi itu tidak pernah mencela makanan, makanya ketika Nabi itu cuma makan roti dengan acar, maka ni'mal udmu al-khallu, jadi ini sebaik-baik lauk ya cuka sama bukan cuka, acar sama roti. Ini kalau ada misalnya santri dikasih nasi sama acar doang, itu bisa protes. Tapi Nabi bilang napa? Karena kata Ustadz Hilmi, Nabi itu makan nggak kepingin kuliner. Nabi itu kepingin makan hanya supaya hidup dan melanjutkan tugas dari Allah, litakuna kalimatullahi hiyal. Jadi hidup kita legal apa tidak itu tergantung apa yang mau kita usung, apakah menjalankan syariat atau tidak. Maka kalau ada orang pagi-pagi tidak ikut pengajian, ya kemudian tiba-tiba langsung kerja berangkat, itu jangan bilang jauh dari agama, jangan bilang gitulah, jangan bilang. Kalau memang untuk menafkahi anaknya dan istrinya secara halal, bahwa bisa pilih, Nabi sendiri yang bilang begitu. Nanti kalau nggak ikut kelompok saya, maka nggak fisabilillah. Istri yang bilang gitu itu siapa? Yang bilang itu siapa? Pokoknya nanti ngaji TPQ, tiba-tiba ada gengnya TPQ ini, gengnya TPQ itu. Yang ini fisabilillah, yang ini nggak fisabilillah. Kata siapa? Mau ngaji di Al-Hikam ya boleh, mau ngaji di An-Nur ya boleh, mau ngaji di Al-Faruq ya boleh, di Al-Furqan ya monggo, bahwa fisabilillah. Apa niatnya? Yang penting litakuna kalimatullahi hiyal. Maka saya pesan, semua yang ada di pondok ini itu semuanya mengendorse apa? Nah, ini terus pesan. Ini mengendorse agama. Saya pesan. Salah satu dari pesan para yai adalah penting bagi kita ini untuk memiliki pegangan uang.
Napa? Penting bagi kita ini sebagai pelajar, sebagai ustadz itu pegang uang. Pegang uang itu untuk apa? Untuk mengendorse agama ini juga. Ya alhamdulillah ya. Walaupun ibu-ibu ini tidak ngaji, di samping-samping ini kalah ngaji sampean, tapi kan mereka mengendorse Anda dengan ngasih makanan. Malam minggu, ya RT, pulang itu bawa ghanimah. Nah, pengabdian masyarakat. Kenapa? Peperangan. Ya, itu harta rampak. Oh, kalau ghanimah itu perang. Kalau yang enggak tahu. Jadi apa namanya, harta rampasan perang, harta rampasan tanpa perang. Nah, sehingga ibu-ibu yang cuma nyiapin makanan, kadang-kadang nggak ikut ngaji, itu juga bisa bilillah, karena nggak bisa ngaji, nggak bisa hadir, tapi mengendorse menyuguhkan makanan. Terus sawan bawa pulang, akhirnya sampai ke dalam sampai ke asrama toam. Nah, itu kemudian ngasih makan paginya sampai deres. Jadi makanan itu luar biasa, makanan itu luar biasa. Sehingga nanti kalau ada sama diprotes sama vegetarian, vegetarian. Ini umat Islam ini kenapa sih kok nyembelihin hewan? Yang mau makan sayur-sayuran saja. Lah kita punya jawaban. Kalau kita makan daging itu dia disembelih. Sebenarnya kata Badi'uz Zaman Said An-Nursi, hewan ayam yang awalnya hanya sebagai hiasan dunia itu naik level menjadi nutrisinya para santri untuk makan dan deres. Kan dia naik level. Emang ada ayam deres, misalnya ayam gitu ya, datang gitu, terus di depan Mbak Khalifah setoran, mana ada? Ada, kemudian ada kambing mampir ke rumahnya Ustaz Arman gitu, mbek tasmi, nggak ada. Maka kalau kambing disembelih, kemudian kambing itu dimakan santri, dimakan orang baik, dipakai kerja, dipakai untuk ngaji, dipakai untuk dagang, untuk mencari harta halal, itu fisabilillah, litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Ini adalah kata kunci hidup kita ini, legal apa ilegal. Bukan kok tentang makanannya apa, yang makanan itu. Kalau makan sayur tapi dipakai untuk syirik, ya sama saja bohong. Mau makan apa saja, ini makanan ini mau, tapi kalau dipakai untuk yang hal-hal yang ilegal secara agama, maka dia adalah hal-hal yang maka seru banget ya di pondok ini. Semua kegiatan itu diatur supaya hidup kita ini legal di mata syariat, katanya di mata syariat. Termasuk catatan saya, semua santri, semua ustadz harus punya pegangan uang, karena untuk kalimatullah hiyal ulya itu butuh ransum. Oke, kamu punya hobi, silahkan. Kamu beli HP Volvo, kamu beli pulsa, oke. Tetapi tetap ada hal-hal bagian dari diri kita, setidaknya waktu kita dipakai untuk membuat agama ini terus berjalan. Lah kalau kelasnya sampean belum sampai DPR, ya sudah ngaji di RT RW, tidak. Lah seru juga, saya kadang lihat ada santri itu di makam ngaji sama mereka sendiri. Apakah itu fisabilillah? Ya selama itu untuk membuat agama ini bergerak, maka itu fisabilillah. Saya wanti-wanti betul, jangan sampai ada ucapan-ucapan kita ini yang menghambat pergerakan nilai-nilai luhur agama.
Jangan sampai terucap di diri kita ada ibu-ibu ngerawat lagi nyuapin anaknya, kemudian kita memandang dengan pandangan yang nggak heroik, ini cuma nyuapin anaknya. Loh, kalau anaknya jadi kiai, wah gitu. Kalau anaknya nyari harta yang halal, kalau anaknya nanti bernutrisi kemudian kuat menyenangkan orang tuanya, itu juga bagian apa? Fisabilillah. Makanya kadang-kadang itu pengajian saya itu bukan kok tidak setuju ya emansipasi wanita, itu saya mendukung, tapi terus menganggap ini yang paling baik, terus nyuapin anak itu kurang keren, saya juga cocok. Sekecil apapun pokoknya agama itu bisa jalan. It'amut to'am itu juga bagian dari ajaran agama. Menerima tamu juga bagian dari agama. Makanya yang jaga gerbang itu tolong ada tamu langsung disambut. Ada. Sebentar Ustaz, negara saya lagi diserang loh, repot juga. Lagi sibuk mainkan negara Mobile Legend loh. Nah, untuk menjadi the legend. Ya, semua di sini semua. Alhamdulillah saya ini senang. Sampai mau mondok itu saya sudah senang, saya sudah absyiru ya, saya memberikan kabar gembira. Kamu mau mondok itu sudah bagus Mas, sudah bagus Mbak. Mau di sini untuk apa? Diajak litakuna kalimatullahi hiyal. Ya Allah, luar biasa. Apalagi nanti sampai bergerak menuju ke pelosok, itu heroik sekali. Itu keren sekali. Maka ada sebuah judul video guru besar, karena guru besar itu sampai itu berangkat ke pelosok gitu ya, kemudian ngajar supaya apa? Supaya agama Islam bisa bergerak di sini Pak. Ekonominya sesuai Islam, kemudian keluarganya Islami, ibadahnya bagus, kemudian cara pandangnya bagus, pikirnya bagus, cara tidak pernah menipu, tidak pernah ini dan sebagainya. Oh luar biasa, luar biasa. Maka pertahankan ya, para santri yang sukses adalah santri yang selesai. Santri-santri yang selesai. Maka yang nggak betah-betahin, nggak lama, tidak lama. Tanyakan kepada alumni, perasaan mereka kayak baru kemarin saya masuk. Pertahankan, kuatkan. Sekeras apapun apa yang Anda hadapi, badai pasti berlalu. Lalu lalang katanya dia. Lalu lalang. No rain, no rainbow. Tidak ada hujan, tidak ada pelangi. Nggak ada. Tiba-tiba pelangi nganggur itu keluar sendiri. Aku pengen keluar, nggak ada. Mesti ada setelah badai baru ada pelanginya. Maka ciri pertolongan Allah itu akan datang adalah kepenatan yang sudah sampai amat sangat mentok. Jadi kalau sama itu sudah galau tingkat tinggi, kemudian putus asa sudah tingkat tinggi, itu berarti sebentar lagi pertolongan Allah itu akan datang. Pertolongan itu ada dua. Kalau enggak pertolongannya datang, ya sama nih ditolong. Maksudnya diambil oleh Allah. Jadi pertolongannya itu loh, zaman nggak tahu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu. Artinya nopo? Katanya Ibnu Abbas tafsirnya apa? Loh, kalau katanya mufasir biasa, mufasir 3 ayat, kata mufasir 3 ayat, ini akan ada muncul Fathu Makkah. Tapi karena Ibnu Abbas itu didoakan oleh Nabi, hada wafatu ajalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu kalau mau ditolong Allah itu cuma 2, nggak ada. Tidak perlu berkeluh kesah. Pertolongan Allah pasti akan datang. Kalau nggak pertolongannya kita dari masalah, itu ada 2, masalah yang diselesaikan atau kitanya yang diselesaikan. Nggak ada, nothing tulus, loh. Tidak ada. Jangan Ustaz belum nikah. Oh iya.
Tak doakan semuanya niki semuanya jenengan sehat. Saya doakan jenengan itu kuat. Saya doakan jenengan sabar. Saya doakan jenengan tawakal. Saya doakan jenengan ridho di pondok ini. Saya doakan semua asatidz ridho mengajarkan ilmunya kepada jenengan. Saya doakan semoga keluarga jenengan ridho sama sampean. Kemudian ilmunya manfaat, diberkahi, rezekinya lancar. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi urja syafa'atuhu lil kulli haulin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Allahumma shalli